Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Berbahagia sekali saya bisa sharing pada sesi ini. Ya, dengan sharing kita bisa menambah wawasan, kemudian juga mindset dan ideas, gagasan yang akan kita bisa uh, formulasikan dan implementasikan. Tadi saya baca di Astagrata ada sisi-sisi transformasi ya. Itu kayaknya sepertinya sudah sangat inline dengan sesi hari ini. Dan juga tadi Bapak Menko Perekonomian sudah menyentuh strategi sangat pendek, jangka pendek, dan juga jangka panjang gitu. Ya, mitigasinya, adaptasinya dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal sirkular ekonomi, sebenarnya ini adaptasi gitu ya, adaptasi dan transformasi. Karena yang dikemukakan oleh Bapak Menteri tadi, yang betul-betul perfect storm itu adalah COVID. Ya. Kalau orang yang pesimis, namanya COVID itu pasti musibah gitu. Tapi kalau orang yang optimis, itu berarti kita harus melakukan transformasi gitu, rethinking. Ya, jangan memakai pola-pola lama lagi. Kita harus segera berubah gitu. Cuman kan masalahnya how to kan gitu ya. Masalah how to-nya ini makanya banyak kita harus mengikuti diskusi, sesi-sesi seperti webinar seperti ini gitu ya. Tanpa knowledge kita nggak tahu how to-nya. Baiklah, jadi saya akan mengupakan soal transformasi bisnis model sirkular ekonomi yang tadinya mungkin ekonomi linear yang selama ini sudah kita jalankan gitu ya. Next, next slide, next slide. Oke, baik. Ini adalah perubahan ya. Kalau kita bicara soal ekonomi, bisnis model, itu yang tadinya linear, yaitu bagaimana berproduksi, dikonsumsi, dikumpulkan, kemudian dibuang. Ya. Jadi itu betul-betul linear. Jadi hanya menghabiskan dan mengkonsumsi, kemudian membuangnya. Kemudian bagaimana itu bisa dikembangkan menjadi suatu bisnis model karena ada beberapa tren ya, menjadi suatu ekonomi sirkular. Jadi awalnya adalah bagaimana mulai dari mendesain produk, mendesain bisnis model, kemudian dikonsumsi, dikolek, direcycling, kemudian diproses lagi, ya, kemudian menjadi desain lagi. Nanti akan kita bahas. Next. Next. Ya. Nah, ini ada 8 tren mengapa kita harus berubah ya dan mendorong terciptanya circular economy, tumbuhnya circular economy. Satu adalah mulainya natural resource yang sudah terdegradasi ya. Poaching land ya, kemudian juga kebakaran hutan, biodiversity loss dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tingginya volatilitas dan supply chain risk. Tadi Pak Menteri Perekonomian sudah mengumpulkan bahwa ke depan ini dan sekarang udah mulai gitu ya, betapa susahnya mencari supply chain ya yang stable. Ya, ada juga harganya makin tinggi. Kemudian adanya teknologi yang semakin maju. Kemudian juga meningkatnya akseptabilitas konsumer terhadap produk. Ya. Kalau zaman-zaman kita ya era-era kolonial begitu ya, sekarang mungkin udah berubah. Era-era milenial itu kalau kita tanya ke era-era milenial sekarang dia mungkin lebih banyak peduli soal lingkungan hidup dan sosial dibanding kita. Ya. Dan mereka-mereka ini adalah konsumen ke depannya. Nah, ini harus dipikirkan oleh para produsen. Kemudian juga dengan adanya industri 4.0 itu merubah pasar tenaga kerja ya, go to digital, kemudian menerapkan konsep ESG, environment, social and governance, itu membuat pasar kerja itu berubah. Kemudian tadi juga Pak Menteri Perekonomian juga sudah mengungkapkan beberapa strategi sangat pendek, jangka pendek, kemudian jangka menengah dan panjang, tentunya dibarengi oleh regulasi. Jadi perubahan regulasi yang bisa mendukung strategi tersebut. Kemudian juga mulainya tersedia modal-modal baru untuk mensupport investasi, terutama yang berkaitan dengan environment, social governance, dan circular economy.
Banyak program-program dari bilateral maupun multilateral yang mencoba untuk menginisiasi program-program sirkular ekonomi ini. Contoh saja misalnya negara-negara Skandinavia, kemudian juga tradisionally juga negara-negara Eropa dan lain sebagainya sudah mengintroduksi itu. Kemudian dengan adanya urbanisasi ya menciptakan kerjasama multi pihak. Ya, kerjasama multi pihak ini bisa meleverage usaha-usaha yang mengadopsi circular economy sebagai inovatif bisnis model. Next. Ya. Berdasarkan assessment yang dilakukan oleh UNDP dan Bappenas, itu terdapat 3 manfaat, ya, manfaat yang sangat menjanjikan, ya, dan signifikan dengan mengadaptasi circular economy. Yaitu satu adalah manfaat dari ekonomi, itu peningkatan GDP yang sangat tinggi sekali, ya. Kemudian juga lingkungan hidup, kita bisa meredus CO2, kemudian juga bisa mengoptimalisasi matters dari water, ya. Kemudian juga social benefit bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Bukan hanya lapangan pekerjaan, tapi juga skill value yang sangat tinggi, ya, terutama misalnya saja dengan industri 4.0 dan lain sebagainya. Ke depan itu akan menjadi suatu konsekuensi sosial atau manfaat sosial yang tinggi yang dapat kita ambil. Lanjut. Next, ya. Nah, di Indonesia itu ada 5 sektor yang bisa diadap circular economy karena ini adalah strategic sector. Sepertiga dari GDP Indonesia itu di 5 sektor ini, kemudian tenaga kerjanya itu 43 juta, ya, tahun 2019. Ya, ini data dari UNDP dan Bappenas. Satu adalah tekstil, ya. Itu menciptakan waste itu 2,3 miliar tons, ya, per tahun. Ke depan itu naik jadi 70% sampai 2030. Kemudian construction, ya, itu sangat besar dari waste-nya maupun juga peningkatannya ke depan. Kemudian food and beverage, ya. Yang keempat adalah retail trade, termasuk plastic packaging, ya, di mana juga Pak Jokowi sudah mentargetkan pokoknya tahun 2025 sampah plastik sudah reduce 70%. Nah, itu udah selalu beliau dengung-dengungkan. Kemudian elektronik, itu menciptakan waste 1.8 million tons dan akan meningkat 39% tahun 2030. Ya. Jadi ini adalah 5 sektor strategis yang direkomendasikan oleh Bappenas untuk menjadi fokus ke depan. Lanjut. Next. Nah, di Indonesia kita sudah mengadop yang namanya 5R. Reduce, reuse, recycle, refurbish, dan renew. Nah, ini adalah matriks, ya, bagaimana mengadap circular economy ke dalam prinsip 5R. Ya. Ya, kalau kita lihat reduce itu banyak sekali kemungkinannya, high potensialnya, baik itu di F&B, textile, construction, wholesale, retail trade, and electronic. Ya. Ya, misalnya untuk tekstil itu reduce waste in production, ya. Kemudian untuk F&B itu mengurangi supply chain food loss and waste, ya. Kemudian juga untuk F&B untuk recyclingnya bisa memproses makanan dan juga sampah-sampah itu, kemudian recycle material dan lain sebagainya. Ini adalah matriks-matriks, ya, yang disusun bagaimana membuat skala prioritas dari 5 sektor, kemudian digabungkan dengan 5 prinsip-prinsip 5R. Ya, mungkin nanti ada pembicara, saya lihat dari private sector, ya, dari Tetra Pak mungkin bisa mengambil 1-2 contoh, ya, bisa menceritakan ini di perusahaannya bagaimana meng-apply prinsip-prinsip ini. Next.
Ya, Indonesia sendiri sudah memiliki visi untuk penerapan sirkular ekonomi. Ya, itu sudah dimasukkan ke dalam National Action Plan atau RAN, Rencana Aksi Nasional, itu sampai 2045. Dan dalam jangka pendek menengah 2025-2029 ya itu sudah dimasukkan ke RPJM. Ya. Jadi sirkular ekonomi itu ini tinggal 2003, 2004, ini tahun 2005 itu udah mulai ambil action konkret ya. Fase 1 melakukan analisis ekonomi, environment, sosial, ya, potensial sirkular ekonomi. Kemudian fase 2-nya adalah bagaimana mengembangkan action plan dari hasil kajian tersebut. Kemudian fase 3 adalah membuat kreasi dari platform dan membuat beberapa piloting project. Yang keempat adalah menggandeng partnership, ya, partnership, multi-stakeholder partnership untuk mengakselerasi inisiatif tersebut. Kemudian full implementation direncanakan tahun 2025 sampai 2029. Nah, sebelum saya melangkah ke slide selanjutnya, saya ingin mengemukakan ya beberapa inisiatif sudah dilakukan di Indonesia sifatnya voluntary ya. Dan ada beberapa inisiatif yang sekarang sudah mulai bagaimana memandang ekosistem industri tersebut gitu ya. Jadi ada industri yang tidak tumbuh-tumbuh ya karena memang ekosistemnya itu nggak bekerja gitu. Nah, ini kemarin kira-kira 2 bulan lalu ya WWF dan PPM telah mengadakan seminar yang resultnya adalah policy brief memandang sirkular ekonomi itu menjadi suatu ekosistem ya. Jadi lag-nya di mana, kemudian bagaimana how to filling the gap lag tersebut ya. Next, kita lihat slide-nya, next. Lanjut. Ya, ini adalah 5 challenge ya untuk mengadopsi sirkular ekonomi. Satu adalah lack of mindset. Jadi masih berpikiran bisnis secara linear gitu ya. Kadang-kadang juga, loh kenapa saya harus menerapkan ini, yang lain juga enggak. Jadi karena sudah comfort zone, jadi agak ragu-ragu untuk melangkah ke new business model gitu ya. Ya. Kalkulasi risk, kemudian juga assess opportunity dan lain sebagainya itu masih terus saja dikaji gitu ya. Karena memang harus perubahan mindset gitu ya. Harus ada someone who to lead ya di dalam suatu perusahaan untuk melakukan ini. Kemudian lack of regulation ya. Jadi diperlukan aja regulasi-regulasi yang mendukung untuk mengakselerasi ini ya. Banyak ya beberapa regulasi yang memang harus di request ya untuk mendorong program-program ini ya. Misalnya saja tax holiday ya. Kemudian juga ada insentif new technology misalnya untuk mendorong program ini. Kemudian yang ketiga adalah lack of technology. Ya. Jadi perlu adanya suatu hub ya yang bisa mentransfer pengetahuan dan teknologi ya bagaimana mengadop bisnis model tersebut. Kemudian yang keempat adalah lack of financial support ya, insentif-insentif ya. Kalau tadi kita bicara regulasi tax, tapi ini juga mungkin ada insentif perpajakan ya yang menerapkan program-program sirkular ekonomi itu bukan hanya dari perpajakan maupun juga tapi juga financial market institution ya, misalnya perbankan atau misalnya ada green bond ya, yang isinya adalah bagaimana digunakan untuk merubah suatu konsep bisnis model. Kemudian yang kelima adalah lack of collaboration. Ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan sifatnya volunteer ini selama ini. Jadi masing-masing perusahaan gitu ya membuat, kemudian juga ada yang skala UKM, itu inisiatifnya bagus-bagus, inovatif, membuat gitu ya. Tapi nggak ada yang pihak yang melakukan connecting the dot gitu ya, menghubungkan satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi menjadi satu bundle of collaboration. Itu dari government, private sector, financial organization, NGO, dan juga akademia. Lanjut, silakan. Nah, ini saya ketiga slide ke depan akan mengumpulkan contoh-contoh ya bagaimana inisiatif yang sudah dilakukan mengembangkan circular economy by ecosystem gitu ya, memperkuat ekosistem. Ya. Ini 2 bulan lalu PPM dan WWF gitu ya, itu membuat Center of Excellence circular economy.
Apa sih kegiatan-kegiatannya atau servisnya? Satu ada training, ya. Dalam waktu dekat informasi ke saya itu ada training untuk bank sampah, ya. Training manajemen untuk bank sampah supaya mereka bisa naik kelas menjadi lebih manageable and accountable, ya. Syukur-syukur nanti ke depannya bisa bankable and investable gitu. Kena knowledge management. Jadi CIC ini, Circular Economy Center ini akan mengembangkan studi-studi, ya, hasil studi, kemudian juga informasi yang berkaitan dengan circular economy. Jadi kalau dulu beberapa perusahaan atau skala UMKM gitu ya, mungkin kesulitan mencari literatur atau studi kasus, contoh, ya mungkin nanti di CIC itu jadi satu kesatuan. Ya. Jadi di sana menjadi pusat informasi juga. Kemudian melakukan promotion circular economy. Salah satu produknya adalah policy brief. Ya. Itu akan dibawa ke G20, mengadvokasi soal circular economy di sana. Kemudian business linkage, menghubungkan antara UKM dengan perusahaan besar, misalnya masalah memperkuat supply chain atau masalah-masalah dalam proses, itu akan dihubungkan oleh mereka. Kemudian research and consultation, ini sifatnya adalah bagaimana dari konsep kemudian mengadap, kemudian terus di guideline untuk mentransformasikan bisnis tersebut. Nah, ini adalah salah satu pendekatan hub untuk membangun ekosistem circular economy agar industri tersebut bisa tumbuh. Lanjut. Contoh kedua, ini dilakukan oleh ini ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu satu mendesain, ya, jadi mendesain sampai botol-botolnya itu didesain seperti contohnya kayak botol Sprite itu didesain itu bening, karena menurut hasil diskusi kemudian assessment itu botol bening itu yang paling dicari oleh pemulung dan harganya lebih tinggi gitu, dibanding botolnya itu berwarna, ya, dengan ketebalan tertentu dan lain sebagainya. Nah, jadi dari awal itu udah didesain, ya, ini akan di-recycling gitu. Kemudian juga collectability, ya, dan partnership. Jadi iPro ini adalah suatu inisiatif, kalau nggak salah nih 3 companies, Coca-Cola, Indofood, dan Danone, ya, membangun Indonesian Packaging Recovery Organization. Jadi ini adalah cara-cara baru dengan pendekatan bisnis model yang baru, ya, itu menjadi gold standard dari collection product gitu, yang nanti akan disuplai ke perusahaan-perusahaan yang menerima produk tersebut. Jadi ini inisiatif dari voluntary dari perusahaan-perusahaan sudah melakukan hal tersebut. Next. Ya, ini salah satu ya dari sister company di grup perusahaan saya gitu ya, Mandala. Itu ada mesin pirolisis. Tadi Pak Menteri sudah mengumpulkan ya bagaimana energi, kemudian juga biaya-biaya kebutuhan bahan pokok itu meningkat drastis gitu ya. Nah, ini terutama energi. Jadi ini adalah mesin di mana memproses bahan bekas menjadi minyak bakar gitu ya. Kalau solar ya, solar sekarang tuh kalau untuk industri itu 22.000 gitu. Kalau minyak bakar ya, terutama untuk broiler atau untuk pembakaran dan sebagainya itu bisa lebih murah ya, dan daya bakarnya lebih tinggi. Jadi salah satu pabrikasi kami itu memproses bahan bekas menjadi minyak bakar, dan ini pasarnya terus terang aja pasar buyer market, jadi pembelinya udah nunggu gitu ya. Jadi yang kami sekarang agak sulit itu malah supply-nya, yaitu bahan bekasnya gitu ya. Tapi anyway, ini terlihat betapa circular economy menjadi bisnis yang sangat menjanjikan ya. Yang penting bagaimana kita memahami dan mau gitu ya terus berinovasi soal membangun bisnis modelnya. Dan yang penting adalah bagaimana menjalankan tahap demi tahap gitu ya. Apalagi ke depan ini
dunia sekarang sedang terancam krisis, inflasi makin naik, resource makin sulit untuk didapat, ya. Dan sekarang kenyataan, saya waktu ikut UNGA, United Nations General Assembly tahun 2015, itu dulu itu ada 3 krisis nanti di dunia, udah diprediksi tuh. Satu adalah krisis bahan pokok, alias pangan gitu ya. Yang kedua adalah krisis energi, dan sekarang udah mulai gitu ya. Yang ketiga adalah krisis air. Nah, ini yang paling bahaya nih. Gitu. Nah, 3 itulah makanya sesuatu yang sebetulnya kan kita meminjam dari anak cucu kita ini. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu ya. Next. Itu saja paparan dari saya, dan dengan senang hati kalau kita bisa sharing dan tanya jawab, waktu saya serahkan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ade Swargomulyo atas paparannya ya, yang padat berisi ya, terkait bagaimana konsep dari implementasinya. Berikut tadi ada tantangan-tantangan, plus ada contoh, plus juga kalau mau bikin ekosistem sudah disediakan wadahnya ya Pak Ade ya. Terima kasih. Ya. Baik, kami akan buka sesi tanya-jawab ya kepada Bapak Ibu hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Dimohon untuk menyampaikan via raise hand yang ada di layar Zoom ya. Namun jika berkenan memberikan lewat chat juga saya akan bantu bacakan ya. Jadi silakan, mumpung ada kesempatan sekitar 15 menit saya akan buka untuk round 1 3 penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan via chat Pak Ade. Mungkin saya akan bacakan ya Pak Ade ya. Disampaikan chat private ke saya. Beliau menanyakan Pak Ade terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan di Indonesia ya, kaitannya dengan penerapan ekonomi sirkuler ya. Apakah ada dampak secara ekonomi yang nyata begitu Pak, terutama terkait kinerja bottom line-nya gitu ya. Apakah juga sesuatu yang costly nggak sih untuk menerapkan circular ekonomi bagi perusahaan ya? Apakah harus sebesar Coca-Cola atau Mandala gitu ya baru bisa menerapkan circular ekonomi? Mungkin yang dimaksud UMKM apakah juga punya kesempatan ya atau punya benefit dengan melakukan circular ekonomi? Karena memang sifatnya masih voluntary ya Pak, belum yang mandatory seperti negara-negara Skandinavia sana ya. Oke, silakan Pak Ade, mohon pencerahannya. Ya, kalau untuk data-data secara numerical, ya data-data publik itu masih belum ada Pak. Ya, jadi karena sifatnya masih voluntary, masing-masing perusahaan itu menerapkan, dan itu ada tahapannya karena tidak semua langsung di-equip gitu ya, tapi disesuaikan, misalnya 3R jadi 5R, kemudian itu dikalibrasi sirkular ekonominya gitu ya. Ya mungkin nanti ada kasus dari Tetra Pak. Jadi kalau kita ingin melihat exactly efisiensi, itu emang harus rajin-rajin ikut seminar, tapi perusahaan-perusahaan begitu gitu ya. Tapi ada juga yang menarik bahwa itu menjadi suatu bisnis model baru, terutama UKM gitu ya. Misalnya mengkolek, ya, usaha-usaha yang mengkolek waste gitu ya, menjadi bank sampah gitu ya. Itu sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Kebetulan di kantor WWF tuh, waktu saya masih di kantor WWF tuh ada yang bisnisnya itu mengkolek sampah-sampah dan memilah dan memilih saja gitu ya. Itu cash flow-nya sangat menjanjikan. 1 bulan tuh bisa 1 miliar gitu. Ya, ya. Itu karena dia bermain di tengah gitu ya, di tengah dari suatu bisnis model sirkular gitu ya. Tapi kalau berdasarkan studi-studi yang tadi dikemukakan oleh UNDP dan juga Bappenas, itu memang secara agregat gitu ya, itu memang menjanjikan suatu bisnis yang sangat profitable gitu ya. Contohnya di salah satu sister company perusahaan saya lah, di Mandala juga yang tadi ada pirolisis ya, yang menjadi minyak bakar ya dari ban itu. Dan kebetulan owner kami itu udah visioner gitu. Pasti ke depan energinya akan sulit didapat. Akhirnya invest, ternyata ketika disparitasnya sedemikian tingginya, sekarang kita malah kelabakan gitu pembelinya pada datang gitu.
Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kita melihat circular business itu ada dua. Satu, apakah kita ingin menerapkan sehingga menjadi cost saving, atau kita mengembangkan bisnis baru yang ke sana gitu. Jadi dua tahap itu, dua langkah itu, atau dua sisi dua sisi business action yang harus kita ambil gitu. Mungkin bisa menjawab. Oke, baik. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, tapi sepertinya itu menjawab sekali Pak. Tadi dengan disediakan dua alternatif model bisnis ya, bisa dengan efisiensi, sifatnya cost saving ya. Jadi di unit yang ada, gimana caranya dengan circular economy bisa memutus mata rantai ya Pak, buat energi lebih efisien. Terus kalau dari sisi ingin gaspol gitu ya Pak ya, bisa bikin unit bisnis baru ya Pak ya, betul-betul 5R itu tadi ya, menerapkan sistem produksi sampai konsumsi distribusinya tuh menggunakan prinsip circular economy. Oke, menarik sekali nih Pak Ade. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi bisa dengan raise hand, bisa bertanya secara langsung atau via kolom chat. Persilakan. Oke, ini ada yang sudah open mic? Apakah ingin bertanya langsung? Agar bisa saya, oke. Ada yang resen Pak Ade, beliau Pak Yongki Prianto. Ya, silakan Pak Yongki bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ya. Mohon izin, yang pertama saya belum bisa on cam dulu karena sedang dalam perjalanan. Iya, tadi saya menarik mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ade Suwargo terkait dengan pilah sampah, recycle, dan lain-lain. Nah, kebetulan secara nyata di lingkungan kita, di lingkungan tempat saya tinggal, kita itu sudah praktek sejak tahun 2015 membuat bank sampah, kemudian memilah sampah, akan tetapi support dari pemerintah kurang. Nah, seperti itu. Dalam arti kita pilah sampah dari hal yang terkecil, misalnya tongnya, kalau kita pilah tongnya nggak bagus kan pagi sudah dihajar sama kucing, seperti itu ya. Itu faktanya seperti itu. Nah, kita beberapa kali mengajukan ke Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan saya tinggal di Depok, tapi memang sampai hari ini kita belum mendapatkan bantuan secara maksimal. Tapi kita terus tetap melaksanakan itu, dan memang hasilnya sangat lumayan. Dari botol plastik aja setiap bank sampah bisa sampai 200 sampai 800 ribu dalam sebulan, dan itu masuk kas RT. Jadi warga memilah. Nah, kemarin kita sempat berpikir untuk membuat yang tadi disampaikan, yang dipunyai untuk mengolah sampah organik itu bagaimana, kemudian untuk mengolah yang organik itu bagaimana. Nah, ini keterbatasan alat seperti itu, keterbatasan alat ataupun support materi. Nah, kira-kira dari warga yang sudah kurang lebih 7 tahun ini, yang semangatnya sudah mulai kendor, nah ini bagaimana nih Pak Ade untuk meningkatkan lagi agar tetap pilah sampah dari hal yang kecil. Karena waktu itu kita merespon himbauan pemerintah bebas sampah 2020, kalau nggak salah hashtagnya seperti itu. Dan Bapak Wali Kota sendiri pun juga di tempat kami sudah mempromosikan Partai Ember di tahun 2015. Jadi kita berusaha meningkatkan UMKM melalui jualan botol bekas. Cuman dalam pengembangannya
kita mengalami banyak kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait. Dari saya seperti itu mungkin ada bisa memberikan masukan atau solusi-solusi ke depan. Terima kasih Pak Ade. Selamat sore. Pak Yongki tinggal di mana, Pak? Saya di Atau usahanya Depok. di mana? Di Depok. Usahanya di Depok ya? Bukan usaha sih Pak. Kebetulan saya tinggal di perumahan, kemudian di perumahan kita itu sudah 7 tahun milah sampah Pak. Oh ya, di Depok ya Bu ya? Pak ya? Iya. Iya. Jadi gini, kebetulan rekan saya di WWF itu ada proyek yang didukung oleh pemerintah Norway dan juga PPM ikut di dalamnya untuk capacity building. Jadi sering-sering aja nih berhubungan sama Bu Apri nih sama Pak Wahyu. Siap, karena saya list Pak Yongki. Nah, CIC itu memang dibangun untuk memperkuat dan juga memperluas bisnis dari unsur-unsur sirkular ekonomi. Jadi baik itu advokasi bersama gitu ya. Biasanya kalau advokasi satu-satu nggak didengerin gitu. Tapi kalau advokasinya ada kajian analisis teknis dan ekonomis ya dari lembaga independen itu biasanya mau didengerin gitu. Dan kita memang kalau nggak salah waktu saya masih di WF itu 3 kota itu Depok, Jakarta dan juga Kota Bogor itu udah ada deklarasi dari gubernur dan wali kota masing-masing akan mendukung. Nah, jadi kalau dirasa ini dinasnya atau apa kayaknya kurang gereng gitu ya kita ingatkan lagi ya pimpinannya kan sudah udah berkomitmen ada itu piagamnya itu. Nah itu jadi sering-sering aja Pak ini tadi tanya-tanya ke Bu Apri atau Pak Wahyu di PPM ada CIC ya dan itu menjadi hub-nya untuk membangun ekosistem dari sirkular ekonomi. Gitu Pak. Ya, semoga ditangkap ya Pak Yongki. Saya merasa bersyukur nih. Saya sedang mencari memang lembaga-lembaga binaan ya Pak Yongki untuk bisa kita tularkan semangat sirkular ekonominya. Nah ini kebetulan memang didukung oleh WWF gitu ya dan juga sedang diusulkan juga ke Kementerian Ristek Dikti ya bahwa kita punya program yang tentang penanganan sampah ya. Dan kita targetkan lembaga bank sampah dan TPS 3R Pak di Jakarta dan Depok ya Pak Ade ya untuk peningkatan capacity building yaitu membuat model bisnis sekaligus nanti kita ajukan grant ya ke pemerintah gitu ya kalau memang sudah terimplementasi dengan baik selama pelatihan dan pendampingan nanti. Nanti akan saya catat kontaknya Pak, bisa chat private saya kontak Bapak. Terima kasih Pak Ade atas pencerahannya ya. Tadi juga setuju saya ya, mengingatkan kembali para pemangku kepentingan ya bahwa 7 tahun ini tetap berdiri nih ya, bank sampahnya luar biasa. Sementara mungkin kalau dari surveinya nih ya Pak, di Indonesia itu ada 13.000 bank sampah ya, tapi yang beroperasi aktif itu hanya 10%. Itu sangat kecil ya Pak ya, dan Bapak itu termasuk 10%-nya. Jadi luar biasa sebetulnya harus didukung ya Pak, multi elemen tadi, ekosistemnya juga harus jalan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari audiens? Sebetulnya ada lagi nih Pak Ade, nampaknya Pak Ade perlu menyiapkan lagi jawabannya nih ya. Ya. Yaitu terkait kebijakan nasional Pak. Nah, apakah secara kebijakan sudah didukung Pak adopsi sirkular ekonomi ini secara penuh ya oleh pemerintah? Kira-kira sudah ada payung hukumnya belum Pak Ade? Mohon pencerahannya sebagai pihak yang paling dekat ya sama pemerintah. Iya. Jadi gini, itu sebenarnya sirkular ekonomi itu ya kalau di Kementerian UKM dari Presiden nih, Presiden itu ada 3 strategik pokok untuk pemulihan ekonomi. 1 hilirisasi, dan ini terus digaungkan nih, ya hilirisasi. Kedua adalah digitalisasi, terutama UKM. Yang ketiga green economy. Dan ini kalau Pak Jokowi pidato beri arahan selalu 3 ini aja nih, nggak berubah-berubah. Misalnya aja kayak kemarin yang tentang minyak merah ya, itu kan hilirisasi sebetulnya tuh yang minyak goreng mahal sekarang jadi minyak merah gitu. Sekarang koperasi sekarang suruh buat dengan mini plan itu jadi hilirisasi. Digitalisasi udah pasti Presiden selalu mention. Green economy ya itu lagi kenceng-kencengnya tuh.
Kemudian tadi Pak Erlangga juga menyebutkan ya strategi-strategi yang harus mengoptimalkan sumber daya karena supply chain itu makin susah dicari, harga makin tinggi gitu ya. Jadi regulasi yang ANSI soal sirkular ekonomi setahu saya sih masih belum, tapi setidaknya udah masuk ke RPJM gitu, udah dicanangkan ya. Hasil kajian dari UNDP, dari Bappenas, kemudian juga pasti ada dari beberapa inisiatif private sector, dari Kadin ya tentang sirkular ekonomi itu sekarang udah sangat accelerate gitu. Nah, cuman kan biasanya regulasi itu dibangun untuk menciptakan ekosistem gitu. Ya, jangan sampai regulasi dibuat tapi orangnya pihak-pihak yang diregulate itu masih belum bergerak nih. Gitu. Jadi regulasi yang paling bagus yang menurut saya adalah di mana volunteering-nya itu udah jalan. Tinggal diperkuat dengan regulasi supaya ekosistemnya jalan gitu. Ya. Jangan sampai regulasi keluar yang diregulate juga belum ada gitu. Ya. Nah, itu. Jadi ya ini keterbatasan saja soal regulasi lah, tapi pengalaman saya ngelihat soal policy brief, kemudian juga soal membangun legal drafting segala macam tuh, kalau kita mau mulai regulasi itu harus ada sesuatu yang diregulate sehingga ekosistemnya jalan gitu. Tapi kalau belum ada yang mau diregulate ya susah juga ya mau regulasi apaan gitu. Objeknya ya Pak ya, yang mau Iya. diregulasi apa. Tapi anyway, sebaiknya kita berinisiatif lah mengapply. Artinya apakah itu memang kita mengadopt dari usaha kita atau kita membangun bisnis model baru yang sifatnya ke sana gitu. Mumpung ini momennya sangat bagus karena lagi krisis, lagi recover, itu pasti kreativitas jalan terus tuh, creativity tuh. Nah, itu selalu aja ada gitu ya. Hal-hal yang bisa breakthrough gitu. Apalagi sekarang trennya itu udah ESG, Environment, Social, and Governance. Contohnya nih ya, ada teman saya mau ekspor, perusahaan lumayan besar, itu sampai dicek, ini listriknya dari renewable energy atau dari coal. Kalau coal nggak diterima. Sampai dicek ke situ. Gitu ya. Terus kandungan recyclingnya ada berapa persen. Nah, itu sampai ketat seperti itu. Gitu. Itu aja sih dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, mantap Pak Ade. Jadi dicatat ya, Bapak yang bertanya. Jadi regulasi belum ada, tapi sudah terbukti kebijakannya ada di mana-mana gitu ya Pak ya. Di Kementerian Ristek Dikti juga membuka ya peluang grant bagi para pelaku bisnis dan juga akademisi yang punya misi green economy. Nah, lewat matching fund ke DRK. Jadi nampaknya sudah kompak Pak berbagai kementerian itu mengimplementasikan RPJMN tadi ya lewat pembukaan grant-grant yang bertema green economy khususnya circular economy. Jadi sebetulnya tinggal kita mau manfaatkan nggak gitu ya Pak Ade ya. Misalkan mau bikin tadi proyek circular economy, pemanfaatan sampah plastik di perusahaan gitu ya untuk didaur ulang. Nah, itu sebetulnya bisa kita apply proposalnya ya lewat kederekan. Kebetulan saya juga sedang aktif di dalamnya. Nah, nanti tinggal cari Bapak Ibu ya perguruan tinggi mana yang concern ke situ untuk jadi tenaga kepakaran yang bisa bantu. Nah, sehingga nanti bisa match. Siapa tahu ketemu PPM ya. Ketemu Pak Ade juga nanti juga bisa sebagai pakar. Baik, ada pertanyaan terakhir nih Pak Ade, karena memang waktunya sampai pertanyaan terakhir ini. Yaitu bagaimana menggerakkan pemerintah level kabupaten kota, Pak Ade, untuk bisa mendukung implementasi sirkular ekonomi ini, skala-skala daerah, gitu Pak. Karena kalau dari pusat sebetulnya sudah ada arahannya, gitu ya. Nah, kalau yang level Kapko gitu ya, kabupaten kota, ini saran Pak Ade mulai dari pelaku bisnisnya dulu atau malah pemangku kebijakannya dulu yang Pak Ade sarankan? Silakan. Ya, jadi sebenarnya kita mencoba dari pengalaman saya sih. Jadi gini, kalau kita selalu mempositioningkan diri itu, mohon maaf, sebagai scavenger atau pemulung, gitu ya, ya akan dianggap pemulung terus gitu sama pemerintah daerah gitu ya. Padahal kita lakukan adalah bukan cuma pemulung, tapi
pemulung yang punya bisnis model yang membantu mereka mengurangi beban lingkungan. Tuh. Jadi biasanya orang, bukan hanya pemerintah, orang tuh mau dengar kalau yang berkaitan dengan kepentingannya, udah gitu. Tapi kalau nggak ada yang berkaitan dengan kepentingannya, ya udahlah gitu. Nah, jadi satu kuncinya itu bikin positioning bahwa usaha yang akan dikembangkan atau yang sudah dikembangkan itu akan mengurangi beban sosial dan beban lingkungan di daerah. Gitu. Misalnya mendaur ulang suatu produk-produk yang misalnya kulit ya, atau yang tadinya high pollution menjadi berkurang, yang tadinya misalnya bungkus plastik untuk Idul Adha tapi sekarang pakai besek ya, bikin kerajinan besek misalnya gitu ya, atau misalnya ada inovasi bikin tas plastik dari singkong, bubur singkong gitu. Intinya pokoknya pemerintah hanya mau dengar apa yang dia mau dengar. Yang dia mau dengar adalah bahwa usahanya bisa mengurangi beban lingkungan dan sosial. Jadi itu. Kemudian yang kedua diajak dialog. Diajak dialog, ya kalau terlalu suzon ya kalau dibilang memberi pencerahan, tapi sebenarnya dialog. Jadi ada take and give, dialog gitu ya. Kemudian yang tiga, itu makanya WF, SATC itu dan PPM, kemudian saya cawe-cawe di situ membangun Circular Economy Center. Itu adalah hub untuk membangun poin 1 dan 2 ini. Gitu. Misalnya, Pak, itu Depok sama Jakarta sama Bogor udah jalan, Pak. Itu bagus, bank sampahnya didukung gitu. Jadi seeing is believing. Jadi orang tuh kalau nggak ngelihat nggak bakal percaya. Nah, itu karena ada pilot project 3 lokasi itu menjadi suatu ini showcase. Jadi misalnya di Kabupaten A gitu ya, melihat ke Depok, ke Bogor gitu ya. Nah, itu jadi seeing is believing gitu. Ya itu saja sih apa ya input praktisnya gitu ya dari pengalaman saya selama ini mengadvokasi pemerintah dan stakeholder lain untuk mendukung program atau bisnis kita gitu. Oke, baik, mantap. Terima kasih Pak Ade. Ini tipsnya tips daging banget ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai champion ya di kabupaten kota masing-masing, mulai mencari positioning ya, usahanya ini akan dikembangkan dengan penerapan konsep sirkular ekonomi seperti apa. Tapi above the line adalah bisa mengurangi beban sosial ya tadi Pak Ade ya, sosial dan kemasyarakatan. Terus dialog ya, jangan terkesan menggurui ya Pak. Kalau menggurui nanti mereka kabur. Ya, terus tadi ya di showcase ya. Ini yang udah Bank Sampah 7 tahun Pak Yongki ya, masih eksis dan terus memilah sampah dan konsisten gitu ya. Baik, Pak Ade, ini Bu Lili nih bertanya. Saya nggak berani nggak kasih kesempatan karena nanti saya bisa di-kick. Silakan Bu Lili menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya panggilnya karena masih muda sekali Mbak April. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih Pak Ade sudah berkenan hadir di webinar Astagatra. Saya ingin sedikit sharing dan juga bertanya ya gitu, karena istilah dari circular economy ini mungkin bagi masyarakat umum termasuk saya ini kesannya elit gitu ya. Jadi hanya orang-orang atas saja yang paham terkait dengan istilah circular economy. Nah, apakah di dalam implementasinya sudah ada satu gerakan gitu ya atau sosialisasi masif gitu di masyarakat, karena memang usernya kan sebenarnya masyarakat ya, misalnya bagaimana masyarakat harus patuh terhadap budaya membuang sampah, memilih dan memilah dari awal gitu ya, itu satu. Dan juga perusahaan besar di mana sampah-sampah plastik ini mengotori sungai luar biasa gitu ya, dan tetap ada terjadi, belum lagi limbah-limbah. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah sudah ada sosialisasi masif atau gerakan yang betul-betul dibungkus oleh regulasi yang ketat dari pemerintah? Itu pertanyaannya. Karena saya beberapa tahun yang lalu itu saya mengunjungi Korea, Pak Ade,
Jadi kebetulan pada saat sebelum Asian Games waktu itu ya, kami mengunjungi pabrik rumput sintetik, lalu mengunjungi pabrik karpet gitu ya. Dan kami bertanya, ini limbahnya kemana? Gitu, karena kan Korea ini sangat strict terhadap limbah. Ternyata pemerintahannya itu sangat strict dalam memberikan izin terhadap perusahaan-perusahaan yang akan berdiri. Jadi mereka harus membuat satu proses yang betul-betul waste-nya itu atau limbahnya itu zero gitu. Kalau itu tidak bisa mereka gambarkan, mereka tidak bisa mendapatkan izin. Nah, ini kan bagian dari pencegahan ya Pak, supaya ini dia juga melakukan bisnis itu betul-betul sudah dipikirkan matang, limbahnya mau kemana. Nah, apakah di Indonesia sudah sampai sejauh itu ya Pak? Gitu. Terima kasih. Ya. Justru saya men-challenge Astagata untuk melakukan sosialisasi. Gitu. Karena yang namanya bisnis itu kayak upliner sama downliner. Yang duluan itu biasanya udah megang jejaring dan juga memegang inisiatif gitu. Jadi saya malah men-challenge Astagata ya. Bagaimana menjadi circular economy ini menjadi salah satu ini main message ya. Karena apa? Circular economy itu betul-betul mengurangi beban lingkungan dan sosial. Ya. Saya tanya teman saya Coca-Cola, Pak Triyono, gitu ya, direktur Coca-Cola. Ya itu benar, itu bisa betul-betul bisa lebih efisien, ya, bisa mengurangi sampah plastiknya. Gitu. Kemudian nanti kita tanya yang Tetra Pak ya. Dan kawan saya di Indah Kiat Pulp and Paper, ya. Jadi itu saking susahnya cari raw material itu impor dari Cina. Karena di Indonesia sendiri itu satu adalah kualitasnya kurang bagus dari scavenger atau pemulungnya karena nggak terorganize. Jadi terimanya tuh kotor. Gitu. Tapi itu bisnis bagus loh, daripada impor mendingan beli di situ. Jadi karena para scavenger atau pemulung itu tidak terorganize. Gitu. Jadi memang kadang-kadang kita harus memakai nama-nama yang positioningnya bagus. Misalnya bank sampah gitu ya. Selain itu kan ya scavenger juga, cuman lebih terorganize, lebih naik kelas, bisa investable, bisa bankable gitu ya. Nah kadang-kadang gitu. Justru saya ingin men-challenge Astagata nih, bukan hanya mensosialisasikan masalah circular ekonomi, tapi juga bagaimana membangun capacity building para pelaku-pelakunya kerjasama dengan CIC-nya, PPM dan WWF misalnya, gitu ya. Terutama dari sisi kan Astagata tuh juga punya link bagus dengan pemerintah gitu ya. Jadi bisa ke policy maker gitu. Karena ujung-ujungnya kalau policy maker itu kan nanti bisa membuka insentif. Ya, nah gitu. Justru itu saya mau minta bantuan ke Astagata gitu untuk ayo kita bangun bersama yuk narasi circular ekonomi yuk gitu supaya ekosistemnya jalan. Gitu Bu Luli. Kalau soal private sector yang tadi yang sudah melakukan itu ada beberapa tapi masih ya skala UKM tapi sangat inovatif banyak tuh. Seperti membuat gelas dari rumput laut ya. Kemudian juga ada beberapa yang dari daur ulang ya, dari sedotan, dari bambu dan lain sebagainya itu banyak sekali gitu ya. Saya yakin perusahaan-perusahaan besar juga mengadap apalagi perusahaan yang multinasional karena memang sudah regulated gitu ya. Kalau enggak nanti enggak dibeli oleh konsumernya gitu ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana skala UKM ini menjadi supply chain dari perusahaan besar gitu. Nah, lagi-lagi itulah kenapa gap-gap itu dibuat center of circular economy gitu ya. Nah, itu untuk menjembatani gap-gap tersebut ya. Itu aja Bu. Oke,
Gimana Bu Lili, sudah siap ya Bu berkolaborasi ya? Bu Lili nanya malah saya tanya gitu. nanti dijawab Mbak April, kira-kira kontak personnya siapa Pak kalau mau promosikan gitu. Siap Bu, kita bergandeng tangan ya Pak. Siap, juga siap. Lewat Pak Ade nih Pak Ade itu memang matchmaker. Oke, siap ya Bu. Aja. Ya, setuju Pak Ade. Memang butuh pentahelix ya Pak. Semakin banyak yang dukung, semakin bisa teradopsi dengan baik. Oke, dengan pertanyaan Bu Dr. Lili tadi berarti berakhir juga sesi Pak Ade ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ade Swargo Mulyo, MBA, atas waktu dan pencerahannya terkait bagaimana kita bisa mengadopsi ya, dan juga tantangan yang perlu disiapkan, plus tips-tipsnya tadi ya. Dan juga ide-ide yang kalau ketemu Pak Ade itu selalu ketemu ide baru yang luar biasa lah. Kalau semakin lama semakin cerdas kita insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Bapak boleh rehat sejenak.